Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Khairunisa. Di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan variabel dan indikator. Yang pertama itu ada variabel. Menurut KBBI, variabel adalah kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan perubahan bentuk, dalam hal ini seperti kelas nomina, verba, dan adjektiva. Sedangkan menurut ahli, yang pertama itu ada menurut Sugiono pada tahun 2009, mengatakan bahwa variabel merupakan sesuatu dalam bentuk apa saja yang sudah ditetapkan oleh peneliti, kemudian untuk dipelajari dengan tujuan memperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulan. Nah, setelah itu ada juga variabel ini merupakan ciri yang dimiliki oleh objek untuk diteliti, dan setelah itu kita bisa menarik kesimpulan setelah kita meneliti suatu objek itu. Adapun jenis-jenis variabel, yang pertama itu ada numerical kuantitatif dan kategorikal kualitatif. Numerical kuantitatif adalah penelitian statistika yang berupa nilai yang berwujud angka dan bisa diukur secara matematika. Nah, berarti dia ini bisa dihitung dan memiliki rumus biasanya, kayak rumus matematika dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti populasi suatu daerah. Sedangkan kategorikal kualitatif adalah sebuah nilai yang berupa label atau nama, contohnya jenis-jenis ikan. Terus ada jenis variabel kualitatif. Yang pertama itu ada nominal kualitatif, merupakan data yang tidak bisa diurutkan, contohnya status perkawinan. Status perkawinan itu biasanya mendapatkan datanya secara acak. Nah, maka dari itu kita tidak bisa mengurutkannya, dan kita harus menggunakan rumus untuk mengurutkan status perkawinan itu. Terus yang kedua ada data ordinal kualitatif, yaitu variabel yang bisa diurutkan, seperti nilai ulangan kelas A, B, dan C. Terus ada juga namanya indikator. Apa sih yang dimaksud dengan indikator? Indikator itu merupakan kriteria atau isyarat. Menurut KBBI adalah suatu yang memberikan keterangan atau petunjuk. Adapun fungsi indikator adalah menjadi alat ukur terhadap satu hal dalam mencapai kriteria yang ingin dicapai. Berarti indikator ini adalah syarat. Misalkan kita mau membuka open recruitment apa gitu, open recruitment di suatu perusahaan. Nah, kita itu pasti memiliki syarat ataupun kriteria untuk orang-orang yang ingin mendaftar. Adapun jenis-jenis indikator, yang pertama itu indikator pendidikan, kerja, dan penelitian. Indikator pendidikan adalah contohnya seperti tenaga pendidik melakukan proses observasi terhadap peserta didik dengan memperhatikan hal berikut. Misalkan seperti indikator kognitif, psikomotri, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator di dalam dunia kerja perlu ukur kualitas dari para pekerja. Biasanya perusahaan menggunakan indikator kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemudian disiplin. Intinya, indikator dalam penelitian itu adalah lebih sering digunakan dalam dunia sains. Indikator penelitian untuk meneliti asam basa, seseorang mengukur tingkat keasam basa menggunakan indikator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.